Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Ibrahim dari kelas 12 IIS. Perkenalkan, saya Maida Rosa Badriah dari kelas 12 IIS SMA Taruna Dr. Anda Zulaiha. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang pedosfer. Pengertian pedosfer. Pedosfer adalah lapisan tanah yang menutupi seluruh permukaan bumi dan berada di bagian paling atas dari litosfer. Ilmu yang mempelajari pedosfer disebut dengan pedeologi. Pedosfer merupakan lapisan tanah permukaan bumi yang mengandung air, udara, hingga bahan-bahan mineral. Suharsono dan Triton Prawira Budi dalam jurnal Penajaman dan Kejelasan Objek Kajian dalam Disiplin Ilmu Geografi 2006 menuliskan bahwa pedosfer merupakan lapisan tanah, unsur hara, atau nutrisi yang menyelubungi permukaan bumi. Unsur-unsur pembentuk pedosfer. Unsur-unsur pembentuk pedosfer berasal dari batuan hasil pelapukan dan sisa-sisa bahan organik yang bercampur akibat adanya iklim, suhu, air, material bantuan, organisme, hingga ketinggian suatu daerah. Nah, selanjutnya ada faktor pembentuk tanah. Salah satu faktor paling kuat untuk pembentukan tanah yaitu bahan induk. Bahan induk pertama ada batuan dan jenis-jenisnya. Yang kedua yaitu mineral. Dia bisa bikin si batu jadi mudah atau malah susah mengalami pelapukan, soalnya memang ada jenis mineral yang keras banget. Lalu yang terakhir yaitu bahan organik, berupa tumbuhan dari akar sampai daunnya. Kamu tahu nggak kalau tumbuhan layu dan mati itu jadi apa? Iya benar, dia bakal jadi tanah loh. Jadi campuran ketiga bahan induk dari batuan, mineral, dan bahan organik ini punya peran penting banget dalam pembentukan tanah. Selanjutnya, organisme. Organisme pertama yaitu akar tumbuhan. Meskipun hidupnya di dalam tanah, sebenarnya akar ini kuat banget tahu. Soalnya dia bisa menghancurkan batuan di dalam tanah. Selain itu, akar juga mengandung zat kimia yang mana bisa banget ngebentuk tanah itu sendiri. Kedua, yaitu mikroba, yang biasa dibentuk dengan bakteri pembusuk. Jadi, mikroba ini punya jam kerja loh. Kalau cuaca lagi angka 25 derajat Celcius, maka dia bakal langsung membantu pembusukan organisme yang sudah mati seperti tumbuhan sampai akhirnya ngebentuk tanah. Selanjutnya, iklim. Iklim yang terdiri dari temperatur dan curah hujan ini juga ngebentuk tanah. Sederhananya gini, kalau cuaca siang hari lagi panas banget, batuan-batuan tuh sebenarnya bisa memuai dan ukurannya membesar. Sedangkan kalau cuaca dingin, waktu malam, batuan itu pada menyusut. Jadi mereka setiap hari ukurannya membesar dan mengecil juga tergantung cuaca. Nah, lama-kelamaan, si bebatuan area luarnya bisa retak dan pecah sampai ke bentuk tanah. Nah, curah hujan juga gitu. Di tempat yang lebih sering kena hujan, kesempatan terbentuk jadi tanahnya juga semakin besar. Soalnya air hujan kan mengandung zat kimia. Ketemu sama tanah yang bagian dalamnya juga punya zat kimia. Jadi makin cepet deh ngebentuknya itu tanah. Selanjutnya, relief atau kenampakan alam. Bentuk daratan ini juga jadi faktor pembentuk tanah. Kalau tanahnya datar, maka pelapukan juga akan semakin cepat dan bisa ngebentuk tanah. Sedangkan dataran yang curam, pelapukannya itu semakin lama atau tipis. Terus yang terakhir, waktu. Kalau terbentuknya tanah, itu tergantung jenis bebatuannya. Kalau batu sedimen yang mempunyai mineral tidak keras, cepet tuh kebentuk jadi tanahnya. Beda kalau sama batuan beku dan metamorf yang punya mineral keras, ngebentuknya tanahnya butuh waktu yang lebih lama. Selain itu, daerah dengan iklim tropis juga ngebantu lebih cepat biar tanah bisa kebentuk. Proses pembentukan tanah. Awalnya tentu dimulai dari faktor iklim yang berganti-ganti dari suhu panas ke dingin. Lalu karena perubahan suhu tersebut, bagian luar batuan menjadi pecah dan lapuk secara fisik. Tidak pecah secara keseluruhan, hanya bagian batu luarnya saja yang pecah ke tanah dan dibantu pembusukan oleh mikroba. Jika suhu mencapai 25 derajat Celcius, maka proses pembusukan batu akan semakin cepat dan terbentuklah tanah. Kalau dilansir dari laman resmi Kemdikbud, waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah bisa sampai ratusan tahun loh. Selanjutnya, jenis-jenis tanah dan persebarannya.
Tanah pertama, potsolid. Tanah dari pelapukan batuan yang mengandung kuarsa dan tersebar di daerah Sumatera, Kalimantan, serta Papua. Kedua, organosol. Terbentuk dari bahan induk organosol dari gambut dan timbunan seresah di rawa. Tersebar di wilayah pasang surut timur Sumatera dan pantai Kalimantan bagian barat. Ketiga, aluvial, terbentuk dari endapan lumpur sungai, banyak tersebar di Sumatera bagian timur, Jawa bagian utara, dan Kalimantan bagian selatan. Keempat, tanah kapur, terbentuk dari batuan kapur dan banyak ditemukan di pegunungan Kendung, Blora, dan pegunungan Sewu. Selanjutnya, tanah vulkanis atau andosol, terbentuk dari pelapukan batuan vulkanis tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, dan wilayah yang memiliki gunung api. Keenam, tanah pasir. Tanah ini terbentuk dari batuan pasir yang sudah lapuk. Persebarannya yaitu meliputi pantai barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dan Yogyakarta. 7. Tanah humus, terbentuk dari tumbuhan yang telah membusuk dan tersebar di kawasan hutan Indonesia. Yang terakhir, tanah laterit. Tanah ini terbentuk dari tanah yang mengandung banyak aluminium dan besi. Wilayah persebarannya yaitu Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, dan Pacitan. Selanjutnya, profil tanah. Yang pertama, horizon O, lapisan bunga tanah atau humus. Karena tersusun dari sisa-sisa tanaman dan jasad hewan yang sudah lapuk, tidak heran bahwa horizon ini mengandung paling banyak bahan organik. Humus memiliki daya serap tinggi yang menjadikannya gembur. Humus berwarna gelap dan berfungsi bagi tanaman pangan berumur pendek. Selanjutnya, horizon A, lapisan tanah atas atau topsoil. Horizon ini masih mengandung banyak bahan organik dan tersusun dari bahan mineral, misalnya debu dan liat. Sama-sama berfungsi bagi tanaman pangan berumur pendek seperti humus. Topsoil memiliki warna yang gelap pula, namun lebih terang daripada humus. Selanjutnya, horizon E, lapisan pencucian atau eluviation layer. Lapisan ini mengandung bahan mineral seperti debu dan pasir kuarsa. Di horizon ini, air hujan akan melakukan pencucian pada tanah-tanah halus yang terdapat di horizon A. Eluviation layer berwarna agak cerah dan berfungsi bagi tanaman berumur panjang. Selanjutnya, horizon B, lapisan tanah bawah atau subsoil. Pencucian yang terjadi di horizon E akan menghasilkan mineral yang diendapkan air, misalnya debu dan pasir kuarsa. Bahan-bahan ini lalu akan diendapkan di horizon B. Pada lapisan ini hanya ada sedikit bahan organik. Subsoil berwarna cerah dan berfungsi bagi tanaman berumur panjang. Horizon C, lapisan tanah terbawah atau regolit. Kamu tidak akan menemukan bahan organik pada lapisan ini, melainkan mineral batuan saja. Horizon ini disusun oleh batuan induk yang telah mengalami pelapukan. Regolit yang hanya berfungsi bagi tanaman yang memiliki akar dalam. Yang terakhir, horizon R, lapisan batuan padat di dasar tanah atau bedrock. Horizon ini disusun oleh batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Karenanya, tidak heran bedrock tidak dapat berfungsi bagi pertumbuhan tanaman. Komponen tanah yaitu ada 4. Yang pertama, 5% bahan mineral yaitu batu, debu, krakal, kerikil, liat, dan pasir. Yang kedua, 25% air yang berfungsi sebagai pengangkut unsur hara dari tanah menuju tempat fotosintesis. Yang ketiga, 25% udara yang mengisi pori-pori tanah yang tidak diisi oleh air dan membantu pelapukan organik. Yang keempat, 5% bahan organik yang tersusun atas 80% humus, 10% akar, dan 10% organisme jasad renik. Terus ada macam-macam orde tanah yaitu ada 6. Yang pertama ada andisol yang terbentuk dari abu vulkanik. Yang kedua histosol yang terbentuk dari material organik dengan warna gelap. Yang ketiga vertisol yang merupakan tanah liat yang mengerut dan akan pecah saat kering serta mengembang saat basah. Yang keempat spodosol
yang banyak mengandung aluminium atau besi dengan warna abu-abu cerah atau merah. Yang kelima, oksisol yang mengandung liat dan mineral kuarsa sehingga berwarna kekuningan atau kemerahan. Yang keenam, aridisol yang mengandung liat dan timbunan garam. Akhirnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat tanah. Apa sih manfaat tanah? Yang pertama, keanekaragaman hayati. Ada banyak sekali makhluk hidup yang bergantung pada tanah. Bahkan bukan hanya makhluk hidup, orang yang sudah meninggal saja dikubur di dalam tanah. Kemudian ada yang namanya proses dekomposisi oleh organisme dekomposer atau pengurai. Hingga akhirnya fosil dari organisme tersebut akan membentuk struktur tanah. Selain itu, tanah juga digunakan sebagai media pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, produktivitas pertanian. Sekitar 95% tanah dibutuhkan untuk produktivitas pertanian loh guys. Pasti dong, manusia kan membutuhkan makanan, bahkan hewan juga. Struktur tanah juga mempengaruhi produksi hasil pertanian. Kalau struktur tanahnya baik, dengan kata lain tanah tersebut subur, mengandung cacing, maka tanaman juga akan tumbuh subur, sehingga hasil pertanian akan baik dan melimpah. Selain itu, perbaikan struktur tanah juga akan membantu mencegah terjadinya erosi tanah. Selanjutnya, penyedia air bersih dan pencegah banjir. Tanah sangat berperan dalam ketersediaan air bersih dan pencegah banjir. Coba kamu bandingkan daerah perkotaan yang padat penduduk dengan pedesaan yang lahannya masih sangat luas. Daerah perkotaan akan cenderung mengalami banjir dibandingkan pedesaan. Hal ini dikarenakan ketersediaan tanah di perkotaan makin menipis akibat pemadatan tanah dan pembangunan gedung. Sedangkan di desa, masih banyak lahan persawahan dan hutan yang dapat menyerap air dengan sangat baik. Apalagi kalau daerah pedesaannya kaya akan pepohonan, air akan lebih mudah untuk diserap dan diikat oleh akar pohon. Selanjutnya, manfaat air sebagai penyedia dan penyaring air. Setelah tadi kita ketahui bahwa tanah memiliki kemampuan dalam menyerap air. Selanjutnya, air yang diserap tersebut akan dikemanakan sih? Kamu pernah melihat sumur? Nah, ketika air di permukaan habis, manusia bisa memanfaatkan air tanah dengan menggali lubang yang dalam untuk membuat sumur. Disinilah organisme air berperan untuk menguraikan senyawa kompleks berbahaya menjadi bentuk sederhana dan aman bagi makhluk hidup dan lingkungan. Kalau di perusahaan, kamu akan tahu bahwa untuk menghasilkan air bersih ada pencampuran senyawa seperti nitrat, perklorat, dan organik klorin, tapi senyawa-senyawa tersebut akan dihasilkan alami oleh organisme tanah dengan cara penguraian tadi. Selanjutnya, mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca atau GRK. Tanah berperan dalam pertukaran atmosfer, mengeluarkan dan menyerap gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air. Maka dari itu, agar perputaran tersebut berjalan lancar, perlu dilakukan perbaikan tanah. Dilansir dari riset yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah tahun 2013, konservasi tanah mineral mampu meningkatkan cadangan karbon dan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan aktivitas makhluk hidup di dalam tanah. Dengan begitu, lingkungan akan lebih terjaga kelestarian hidrologinya dan bisa menyediakan lingkungan yang layak untuk tanaman dan makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, bisnis dan pembangunan. Tanah juga digunakan untuk pembangunan, seperti pembangunan gedung, rumah, dan lain-lain. Selain itu, tanah juga bisa digunakan untuk aktivitas bisnis atau investasi lahan. Sekian penjelasan tentang pedosfer dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.